Oke, berikutnya di inovasi bisnis di kala krisis ini saya bagi dua part ya. Yang pertama bagaimana kita mengolah finansial di masa krisis, yang kedua bagaimana kita bisa mempertahankan usaha kita di masa krisis atau be survival, bertahan ya. Saya nggak bicara bangkit dulu ya, saya nggak bicara melesat dulu deh. Karena kadang-kadang ngomongin melesat, pandeminya juga masih ada di sini gitu, masih lama dan kita nggak tahu kapan pandemi berakhir. Kita fokus untuk survive dulu, menyelamatkan bahkan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu ya. Yang pertama kita fokus di part pertama kiat mengolah finansial di masa krisis. Ini juga sebagian besar merangkum dari coach Reni juga yang di training ya, tapi beberapa suplemen saya tambahkan. Kiat pertama, Anda jangan panik, Anda jangan kehilangan keyakinan dan harapan. Anda harus positif, yakin dan punya harapan besar. Oke. Peristiwa kehidupan jika dilihat dari kemampuan kita mengendalikannya terbagi 3 jenis. Yang pertama peristiwa yang bisa dikendalikan sepenuhnya, yang kedua adalah peristiwa yang hanya bisa kita pengaruhi dampaknya, dan yang ketiga peristiwa yang di luar kendali kita. Oke. Dalam kondisi ini kita fokus pada yang bisa kita kendalikan aja Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi saya bilang efektif ya. Fokus terhadap peristiwa yang bisa kita kendalikan. Misalnya keuangan kita, keuangan bisnis, keuangan pribadi kita kendalikan. Kita buat perencanaan keuangannya. Itu fokus ke situ. Jangan fokus bis orang lain atau kompetitor gitu. Sedangkan kita berantakan kan, kompetitor nggak bisa kita kendalikan ya. Bahkan pandemi ini sendiri kita nggak bisa pengaruhi ya. Kita yang dipengaruhi pandemi. Kemudian jangan habiskan waktu dan energi kita terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi fokus terhadap sesuatu yang bisa kita kendalikan saja ya. Yang kedua kiatnya knowing your enemy, knowing you. Ya, kenali musuhmu, kenali dirimu. Ya, kenali COVID ini ya. Sebenarnya enggak, kalau Anda sebagai UMKM, pengusaha UMKM bukan sekedar kenal virusnya. Misalnya virusnya ini menyebar dengan droplet, jarak 1 meter, bukan itu ya. Maksudnya itu ya, tapi dampak ya. Dampak yang terjadi akibat kehadiran COVID ini bagi usaha kita apa saja sih kira-kira gitu. Kita bisa belajar, kita bisa searching dari berita-berita, dari berita bisnis, berita ekonomi, apa sih kira-kira akan berdampak. Bidang usaha mana saja yang akan terdampak. Bidang usaha mana saja yang akan mendapatkan berkah, yang akan tumbuh melesat gitu. Kita pelajari itunya gitu. Kemudian pelajari kitanya, kondisi kita seperti apa. Kita SWOT deh ya, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Pelajari dampak risk terhadap kitanya apa gini. Usaha kita kira-kira ini produknya bakal terdampak negatif atau positif gitu. Gunakan SWOT-nya. Kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang yang mungkin kita dapatkan apa, ancaman yang akan kita hadapi apa kira-kira. Ya. Kemudian kalau kira-kira dengan terdampak ini penghasilan kita gimana? Sama atau malah berkurang? Kalau masih ada tabungan, berapa lama bertahannya gitu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melalui masa ini ya, cek tabungan kira-kira masih berapa bulan lagi bertahan ya, semenjak bisnisnya lagi terdampak pandemi ya. Cek ya, kalau masih oke penghasilannya, apakah ada peluang yang bisa kita dapatkan, kita create untuk bisa meningkatkan omset, memperbaiki cash flow, untuk memanfaatkan momentum untuk melesat. Saya banyak sekali teman-teman UMKM di komunitas yang saya ikutin ya, mereka pivot, benar-benar pivot gitu, mengganti produknya sama sekali. Ya, ada yang tadinya jual baju jadi jual catering, bisnis catering gitu. Lucu kan? Nggak nyambung ya. Ini demi mempertahankan cash flow ya, bisnisnya selamat, karyawannya nggak ada yang dipecat, keuangan keluarganya selamat juga gitu. Sampai harus rela untuk mengganti produknya sama sekali. Padahal brandnya udah melekat gitu, brand personal branding udah melekat, produk brandingnya sudah melekat juga. Jadi nggak masalah ya, jangan Bapak Ibu sekalian. Menurut saya sih di saat krisis ini kita akan pegangan semua lah. Kita mau tenggelam nih ya, kita pegangan semua deh ya. Kita pegangan kayu, pegangan kabel, pegangan ban, semua yang bisa kita pegang yang menyelamatkan kita dari tenggelam ya. Itu kita lakukan. Oke. Cek kekayaan dan harta kita ya. Kekayaan bersih kita ini adalah sama dengan total aset dikurang kewajiban atau hutang ya. Silakan dicek ya, AB-nya, RAB pribadi sama RAB rumah tangga ya, apakah masih bisa bertahan, berapa lama bertahannya, dan bagaimana untuk bisa terus bertahan dalam kondisi pandemi ini, terutama bagi Bapak Ibu yang produknya terdampak ya. Beda halnya mungkin Anda justru yang produknya mendapatkan berkah di masa pandemi ini. Yang ketiga adalah membuat budget ya, revisi anggaran, terutama anggaran keluarga ya. Kita coba tinjau lagi, adakah anggaran-anggaran yang bisa kita
potong, kita pangkas ya. Kurangi pengeluaran yang tidak penting se-ekstrim mungkin saran saya. Kalau nggak penting nggak usah dulu saat ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi kondisi keuangan kita dalam kondisi yang sekarat misalnya, yang sulit ya, benar-benar terdampak, maka kita pangkaslah sebisa mungkin pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang tidak berdampak terhadap kehidupan kita ya, tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita, kita pangkas dulu ya, belanja-belanja barang mewahnya, mungkin ya jalan-jalannya ke mall segala macam mungkin bisa dikurangi, ya makan di luarnya, makan di rumah aja semua, masak di rumah gitu kan. Negosiasikan hutang kita yang kedua ya. Ya ini juga lumayan ya berdampak terhadap finansial kita. Ketika masa pandemi ini hadir, orang pada nagih utang ya, karena mereka juga butuh uang. Mereka nagih utang ke para yang berhutang, nagih. Tentu kita pasti sama semua merasakan pandemi yang sama, sehingga yang ditagih pun merasa kesulitan. Nah, saat itulah Anda coba menegosiasikan utang Anda. Apakah bisa diperpanjang pengembaliannya, bisa direstrukturisasi ya bahasa perbankannya gitu ya, dipecah lagi ya, kemudian cicilannya diperpanjang lagi. Jadi lebih kecil tapi lebih lama gitu. Jadi yang ketiga, alihkan infak ke sedekah jika mungkin. Ya, misalnya kalau Anda punya uang lebih, ya coba dialihkan ke infak dan sedekah karena ya secara spiritual, secara religius, infak ini akan bisa membantu Anda mengembalikan harta Anda, memperbanyak rezeki Anda secara teori spiritualnya, teori agamanya. Tapi secara teori kemanusiaannya, teori sosialnya, ketika Anda membantu orang lain, nanti suatu saat Anda akan dibantu lagi oleh orang lain gitu. Nah, apalagi dalam kondisi kesulitan ini kita butuh bantuan banyak orang ya, dengan kita sering berinfak, sering bantu orang, mudah-mudahan Tuhan atau orang akan membantu kita lagi kalau kita dalam kondisi kesulitan. Yang keempat adalah belajar produk ke orang terdekat, komunitas dan sahabat. Ini juga saran yang saran saya kepada teman-teman sekalian, kalaupun harus belanja keluar, tidak kita bisa sediakan sendiri, belanjalah ke orang terdekat, ke sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, bahkan teman-teman di komunitas kita, karena itu membantu mereka untuk memperbaiki cash flow-nya. Kan kita semua sama-sama sedang sulit ya. Kalaupun harus belanja, belanjalah ke orang-orang yang terdekat kita, orang yang kita sayangin, orang yang circle jaringan kita terdekat. Karena suatu saat dia pun akan bantu kita, dia akan belanja dengan kita juga gitu. Ketika kita butuh, dia akan bantu kita, ketika dia ingin belanja, dia belanja sama kita juga. Gitu. Dan yang kelima, catat setiap uang masuk dan uang keluar. Ya, ini penting ya. Banyak sekali pengusaha UMKM yang jatuh karena dia telat mencatat uang masuk, uang keluar. Udah setahun, 2 tahun baru dirapihin uang masuk, uang keluar. Ternyata rugi. Ternyata banyak modal kepake. Makanya kok bisnisnya nggak naik-naik, nggak tumbuh-tumbuh. Oke, kiat yang keempat adalah maximize your liquid asset atau maksimalkan aset liquid kita. Ya, apa tuh aset liquid? Aset yang bisa segera dicairkan dapat jadi uang, ya. Bisa kita segera gunakan. Misalnya rumah, aset liquid atau bukan? Kalau menurut saya bukan, karena jual rumah nggak cepat gitu. Yang liquid apa? Seperti misalnya emas, ya, perhiasan, ya itu yang kalau memang kita sangat butuh sekali ya kita maksimalkan aset liquid tersebut ya. Caranya misalnya cek dulu selisih pemasukan dan pengeluaran budget kita, apakah terjadi negatif ya. Kalau negatif kita cek aset liquid kita, ada yang bisa kita gunakan nggak untuk menutupi negatif tersebut. Karena kalau pakai bisnisnya juga lagi kondisinya lagi kena pandemi, omsetnya lagi turun drastis gitu. Kemudian jika dibutuhkan cairkan beberapa aset liquid. Ya kalau memang akhirnya kita butuh mencairkan, cairkanlah karena sekali lagi ini kondisi yang mendesak. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau Anda punya uang banyak ya, uang cukup lah ya, uang ada cadangan, ada tabungan, usahakan dikonversikan sebagian ke aset liquid. Anda beli emas ya, Anda beli Anda depositokan dengan jangka waktu yang dekat ya, atau Anda tabung ya dalam bentuk uang ya, itu bisa membantu Anda untuk gunakan suatu saat dalam kondisi yang butuh, yang mendesak gitu, seperti kondisi pandemi ini. Oke. Ya, ini yang kiat keempat. Yang kelima ya, find extra money ya, look for ways to earn extra cash. Hunting mode. Ubah kondisi kita, pribadi kita, bisnis kita menjadi hunting, mode berburu. Pokoknya cari peluang terus ya. Temukan jalan untuk menambah income ya. Tanya dalam diri, peluang apa saja yang bisa diambil untuk dapat extra cash atau uang tambahan agar
bisnis bisa survive, agar dapur bisa ngebul, dan agar bisa bertahan hidup. Pokoknya cari jalan sebanyak mungkin, secepat mungkin, sebesar mungkin agar cash flow Anda bisa selamat gitu. Bahkan tidak hanya cash flow keluarga, tapi cash flow bisnis, sehingga karyawan Anda tidak perlu dipecat kalau teman-teman sudah punya karyawan. Kalau belum, ya minimal paling tidak bertahan dulu usahanya, tidak tutup gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya, eee, apa, ilustrasi ini, produk-produk yang terdampak pandemi dan produk-produk yang justru bangkit, justru melesat saat pandemi ya. Kita bisa lihat aja di sini pariwisata, kemudian, perjalanan, udara dan laut, otomotif, travel, kemudian real estate, perumahan, manufaktur, eee, industri keuangan dan pendidikan itu sebagian besar terdampak pandemi. Nah, justru yang di tengah-tengah oil and gas ini, mungkin bukan ranah kita, biasanya UMKM nggak main di sini ya. Nah, justru yang bagus agriculture, pertanian, e-commerce ya, bisnis online, bisnis internet, ICT, teknologi, personal personal dan healthcare, maksudnya, kesehatan pribadi ya, alat-alat kesehatan, produk-produk kesehatan, produk obat-obatan, suplemen kesehatan, sebagainya, food processing and retail, dan medical supply and service ini justru, menjadi, potensial winners produk ya, di masa pandemi ini. Nah, dengan begini kita bisa belajar, oh ternyata kalau kalau saya mau pivot, ya mungkin kurang lebih produk-produk, yang potensial winner ini yang akan saya ambil. Atau paling tidak produk lama saya gabungkan dengan potensial winner. Misalnya produk offline, tadinya saya offline jadi online, ya di-online-kan produknya gitu ya. Kecuali yang memang parah ya, seperti turisme dan, wisata ini parah sekali sih, mungkin nggak bisa kita kita adaptasikan ya, mungkin ya sementara kita tutup dulu atau kita ganti ya dengan produk lain. Tapi bagi yang di area sini yang kuning, orange ini masih masih kita bisa adaptasi ya. Misalnya education seperti Kampus Umar Usman, alhamdulillah, dengan walaupun tidak bisa belajar tatap muka secara langsung dalam waktu yang mungkin beberapa bulan, tetap bisa berjalan secara online ya, via Zoom seperti ini. Kita juga sama nih, dumping ini juga kita bisa lakukan dengan secara online. Itu beradaptasi namanya gitu, menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi dan seterusnya. Anda bisa bisa pelajari produk ini dan bisa elaborasi lagi. Mungkin juga produk-produk lama Anda bisa Anda adaptasi dengan model-model e-commerce ya, dengan menggunakan, transaksi online atau penjualan secara online. Kiat yang keenam terakhir ya untuk, kiat mengelola finansial di masa krisis adalah yang pertama, adalah, time to invest ya, saatnya untuk Anda berinvestasi. Bagi Anda yang punya kelebihan waktu, kelebihan uang saat ini dan pandemi ini, karena kita sedang mengurangi pembelanjaan yang tidak penting, artinya kita ada uang lebih untuk kita lakukan investasi di knowledge. Ini salah ya, ketiknya kelebihan T ya, typo. Ya, investasi di pengetahuan seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini ya, sedang belajar, sebulan ini belajar di damping. Mungkin besok cari lagi pelatihan lain ya. Kalau bisa yang gratis aja dulu ya, jangan yang bayar-bayar dulu karena kita lagi saving money banget gitu. Kita lagi nyimpen uang banget. Investasi pengetahuan untuk bisa meningkatkan income ya, belajar bisnis dan sebagainya. Investasi di skill baru, di keterampilan baru ya, Anda belajar desain, Anda belajar bagaimana merencanakan keuangan, belajar WhatsApp marketing, sebagainya, itu adalah investasi di new skill atau, keahlian baru yang kalau Anda kuasain, Anda bisa mendapatkan, income tambahan. Investasi di saham ini bagi teman-teman yang punya uang cukup ya, untuk bisa gunakan uangnya yang tadinya buat hal yang mungkin agak kurang penting, bisa kita alokasikan ke saham. Karena apa? Karena saham nanti akan tentu saham yang tepat ya, Anda nanti belajar lagi tentang saham mungkin di tempat lain, tapi saham yang tepat Anda bisa membuat uang Anda malah bertambah di situ. Dan yang keempat, investasi properti. Karena properti juga zaman pandemi ini sedang kondisi yang sedang kolaps, yang jatuh harganya kalau Anda beli sekarang, next time berikutnya kalau pandemi sudah selesai harganya bisa naik. Dan investasi di usaha teman kita atau friends company ya, bisnis teman. Kalaupun harus investasi, investasilah di usaha teman kita karena kita ingin bantu mereka juga. Kondisi saat ini adalah yang sangat tepat jika Anda ingin berinvestasi sesuaikan dengan kemampuan dan tujuan. Oke, untuk part pertama kita selesai ya. Saya tutup part pertama ini dengan quote dari Sun Tzu. Sun Tzu ini penulis buku tentang Art of War, ya, seni berperang. Ya, saya translate aja dengan bahasa Indonesia. Jika Anda tahu kekuatan lawan dan tahu kekuatan Anda tidak perlu takut untuk hasil pertarungan, hasil pertempuran, hasil ratusan pertempuran.
karena Anda akan mudah memenangkan pertempuran tersebut ya. Tapi jika Anda hanya mengetahui kekuatan Anda, tapi Anda tidak tahu kekuatan lawan, maka Anda akan suatu saat kadang Anda kalah, kadang Anda bisa menang. Tidak tidak tentu, karena Anda hanya tahu kekuatan Anda. Tapi ketika Anda tidak tahu kekuatan Anda sendiri, Anda pun tidak tahu kekuatan lawan, maka setiap pertempuran Anda pasti akan kalah. Oleh karenanya pesan saya dari quote ini juga kita pelajari dampak pandemi ini, ya. Pak Yuli itu ya, saya banyak dipengaruhi oleh Sun Tzu, mantap Pak Yuli ya dalam berpikir. Mantap nih Pak Yuli, keren. Jadi quote ini penting untuk kita menyadari siapa sih lawan kita, siapa sih saat ini yang sedang kita hadapi, bentuknya seperti apa, dampaknya gimana, cara mengatasinya gimana. Begitu juga dampak kepada kompetitor kita gimana. Baru kita lihat kekuatan kita, sejauh mana kita bisa menghadapinya. Kalau kita masih kurang, apa yang perlu kita tambahkan di kekuatan kita ini? Apa keterampilan apa yang perlu kita tambahkan, pengetahuan apa yang perlu kita tambahkan, bahkan mungkin jaringan kita perluas agar kita bisa melewati krisis pandemi ini.